1780 dan 1787. Herman Willem Deaders ikut para kumpulan bentrokan di Belanda dan kemudian melarikan diri ke Prancis. Di sana ia menyaksikan dari dekat revolusi Prancis dan lalu menggabungkan diri dengan pasukan Batak yang republikan. Dirinya ia mencapai pangkat jenderal. Dan pada tahun 1795 ia masuk Belanda dan masuk tentara Republik Batak dengan pangkat Letnan Jenderal sebagai kepala kaum unitaris. Ia ikut mengurusi disusunnya Undang-Undang Dasar Belanda yang pertama. Bahkan ia mengintervensi secara militer selama 2 kali, namun invasi Inggris dan Rusia ke provinsi North Holland berakibat buruk baginya. Ia dianggap kurang tanggap dan diserang oleh berbagai pihak. Akhirnya ia kecewa dan mengundurkan diri dari tentara pada tahun 1800. Ia memutuskan pindah ke Gelderland pada tahun 1866. Ia dipanggil oleh Raja Belanda, Raja Louis Koning-Leeuwijk, untuk berbakti kembali di tentara Belanda. Ia ditugasi untuk mempertahankan Brest dan Groningen secara serangan. Lalu setelah sukses pada tanggal 28 Januari 1807 antara saran Kaisaran Napoleon Bonaparte, ia dikirim ke Hindia Belanda sebagai gubernur jenderal. Tiba di Batavia pada 5 Januari 1808 menggantikan Gubernur Jenderal Albertus Swiss. Daendels mengemban tugas yang diberikan oleh Raja Louis dari Hollandia untuk melakukan reformasi pemerintahan yang korup. Peninggalan POC, ia juga diberi pangkat militer tertinggi sebagai Marsekal Hollandia yang diberikan setahun sebelum pada 28 Januari 1807 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Pangkat ini mulai berlaku ketika ia tiba di Jawa. Pengangkatan Daendels sebagai Marsekal Hollandia memunculkan rasa tidak senang dari Napoleon. Ia menganggap bahwa bangsa Belanda bukanlah bangsa yang bisa berperang dan tidak layak memiliki perwira dengan pangkat setinggi itu. Pada akhirnya ia menegur adiknya Louis Bonaparte yang pada saat itu menjadi Raja Hollandia. Di sini juga ada kebijakan Daendels terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama bidang pertahanan dan militer, yang kedua bidang administrasi dan pemerintahan, yang ketiga bidang ekonomi, dan yang keempat adalah bidang sosial. Yang pertama yaitu bidang pertahanan dan militer. Ada 4 macam, yaitu membangun jalan raya pos dari Anyer, Banten sampai Panarukan, Jawa Timur sepanjang 1000 km untuk mempercepat mobilisasi tentara dan logistik. Yang kedua ada memperbaiki benteng-benteng pertahanan dan mendirikan pangkalan militer baru. Yang ketiga memperkuat pasukan termasuk merekrut orang pribumi sebagai serdadu. Yang keempat membuat senjata di Semarang dan di Kediri. Yang kedua itu ada di bidang administrasi dan pemerintahan. Ada 3 poin, yaitu membagi Jawa menjadi 9 prefektur karesidenan dan setiap prefektur dibagi lagi menjadi distrik serta distrik menjadi afdeling. Lalu yang kedua ada menarik kekuasaan raja-raja pribumi ke dalam sistem pemerintahan lokal. Lalu yang ketiga ada memperketat pengawasan pejabat lokal agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Lalu yang ketiga ada di bidang ekonomi. Terbagi lagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama mewajibkan rakyat menjual hasil pertanian seperti beras, kopi, dan lain-lain kepada pemerintah dengan harga yang sudah ditentukan. Yang kedua, memperlakukan kerja paksa atau kerja rodi terutama dalam pembangunan jalan raya pos dan proyek infrastruktur lain. Lalu yang ketiga ada menjual tanah negara kepada pihak swasta termasuk pengusaha Eropa dan Tionghoa untuk meningkatkan pemasukan kas negara. Lalu yang keempat ada di bidang sosial,
yaitu memperlakukan disiplin keras dan hukuman berat kepada rakyat yang menolak bekerja rodi. Kebijakan kerja paksa menimbulkan penderitaan rakyat terutama dalam pembangunan jalan raya. Dampak kebijakan Dendels. Yang pertama, ada dampak positifnya, adanya pembangunan infrastruktur penting seperti jalan raya, benteng, dan pelabuhan. Dan ada administrasi pemerintah kolonial lebih teratur. Dan yang kedua, ada dampak negatifnya, rakyat menderita akibat kerja rodi dan penindasan, tanah dan hasil pertanian rakyat dieksploitasi untuk kepentingan Belanda. Latar belakang penggantian Dendels. Panggilan kembali ke Eropa. Pada Mei 1811, Dendels dipanggil kembali ke Belanda oleh Raja Louis Bonaparte karena tindakan kejam, sewenang-wenang, dan laporan korupsi selama masa jabatannya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tugas untuk Jan Williamsens. Dendels digantikan oleh Jan Williamsens yang bertugas untuk memperbaiki keadaan di Nusantara yang telah kacau dan meningkatkan pertahanan terhadap ancaman Inggris. Masa jabatan singkat Jan William Jansen. Kedatangan di Jawa, Jansen tiba di Hindia Belanda pada 15 Mei 1811 dan mengambil alih pemerintah. Dia memulai masa jabatan dalam situasi genting dengan tentara yang tidak cakap dan keuangan negara yang melemah. Peninggalan dari masa Dendels. Invasi Inggris segera menyerbu Batak pada 4 Agustus 1811 dengan armada besar. Pasukan Inggris berhasil merebut Batak dalam waktu singkat. Jansen mundur ke Semarang, kemudian ke Tungtang, di mana ia akhirnya menyerah kepada pihak Inggris pada 18 September 1811. Tentang perjanjian penyerahan peristiwa penyerahan kekuasaan Republik Batak kepada Inggris ini dituangkan dalam perjanjian kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Akhir kekuasaan Republik Batak, kapitulasi Tuntang menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia untuk sementara waktu. Yang pertama, seluruh Pulau Jawa dan wilayah kekuasaan Belanda lainnya di Indonesia diserahkan kepada Inggris. Inggris mengambil alih semua kekuasaan administratif, ekonomi, dan militer di wilayah Hindia Timur. Yang kedua, semua pegawai Belanda yang bersedia mengabdi kepada Inggris akan tetap dipekerjakan. Pegawai POC atau pemerintah Hindia Belanda boleh tetap bekerja asalkan setia pada pemerintahan Inggris. Yang ketiga, pegawai Belanda yang tidak mau tunduk kepada Inggris akan dipulangkan ke Eropa, menjamin keselamatan mereka yang tidak bersedia bekerja di bawah Inggris. Yang keempat, semua gudang, benteng, dan persenjataan Belanda harus diserahkan pada Inggris. Inggris berhak menguasai seluruh aset militer dan logistik Belanda. Yang kelima, tahanan politik dan tawanan perang akan ditangani sesuai kebijakan Inggris, menunjukkan bahwa Inggris kini kekuasaan penuh atas wilayah bekas Belanda. Yang video dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi